Halo, apa kabar saudara? Senang sekali saya Anelis Pramadani kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, terpercaya. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur, di antaranya. Korban kecelakaan maut di Pasuruan dimakamkan di Ponpes Alfa. Minta sumbangan untuk Palestina dengan paksaan, 2 warga Pakistan di Blitar ditangkap. 70 calon haji embarkasi Surabaya gagal berangkat. Korban kecelakaan maut minibus dengan kereta Pandalungan dimakamkan di pemakaman keluarga pesantren Alfa Hidayah Pasuruan. Para keluarga dan para santri mengantar kepergian korban untuk selamanya dengan duka mendalam. Usai disalatkan di Masjid Desa Gayam, Kecamatan Gondang Wetan, Pasuruan, jenazah Aida dibawa ambulans menuju pemakaman keluarga pesantren Alfa Hidayah, Desa Pateguran, Kecamatan Rejoso, Pasuruan, Selasa petang. Aida salah satu korban meninggal dunia dalam insiden kecelakaan antara minibus dengan kereta Pandalungan Jakarta Jember. Para keluarga dan para santri mengantar kepergian korban untuk selamanya dengan rasa duka mendalam. Bagi keluarga, warga, dan para santri, Aida merupakan salah satu pengasuh pondok pesantren yang dikenal baik. Almarhumah lahir dan dibesarkan di Pondok Pesantren Alfa Hidayah, Desa Pateguran, Kecamatan Rejoso, Pasuruan. Namun setelah berumah tangga, almarhumah memilih mengikuti suaminya di Desa Gayam, Kecamatan Gondang Wetan, Pasuruan. Saat kecelakaan terjadi, almarhumah bersama 6 anggota keluarga lainnya, termasuk pengemudi minibus, berniat mengunjungi pondok pesantren sekaligus menjenguk anaknya yang juga ikut mengajar di Ponpes. Itu ahli ibadah, ahli silaturahmi. Kehidupannya itu untuk yang terbaik, nggak pernah, bahkan mau meninggal tadi itu silaturahmi ke saudaranya, mau ke tanah suci. Mau naik haji artinya. Kecelakaan ini. Kenapa kok dimakamkan di sini, Pak? Asli daerahnya sini. Oh, asli sini. Jadi dimakamkan di sini, gitu. Orangnya itu bagus. Baik. Yang mempunyai santri pondok. Mengenai sehari-harinya ya bolak-balik ke sini sama ke Pondok Sukobiri. Alamatnya ada di Gayam. Anaknya ada di sini. Jadi ini tokoh masyarakat, ya? Tokoh masyarakat. Pengasuh pondok. Pengasuh pondok. Rasa kehilangan, Pak, ya orang sini ya. Rasa kehilangan berat. Karena apa? Di sini anaknya ya juga mempunyai santri juga. 3 korban meninggal dunia lainnya dalam insiden itu juga telah dimakamkan Selasa petang di pemakaman umum dekat rumah duka masing-masing. Kecelakaan maut antara mobil dan kereta api Pandalungan yang terjadi di perlintasan Desa Pateguran, Rejoso, Pasuruan mengakibatkan 4 orang meninggal dunia dan 3 orang lainnya luka-luka. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis karena harus melintasi rawa-rawa untuk dapat tiba di jalan utama. Kecelakaan diduga akibat pengemudi minibus yang melaju dari arah selatan kurang memperhatikan rambu dan aba-aba dari relawan penjaga palang pintu hingga tabrakan pun tak terhindari. Kereta api Pandalungan yang melaju dari arah barat atau Surabaya menghantam keras minibus berpenumpang 7 orang dan menyeretnya hingga ratusan meter. Dadi Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan.
Erupsi Gunung Semeru di Lumajang masih terus terjadi dengan ditandai aktivitas vulkanik letusan kolom abu setinggi 300 sampai 700 meter meski tidak ada laporan dampak akibat erupsi. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD meminta warga untuk waspada potensi hujan abu. Letusan erupsi Gunung Semeru kembali terekam CCTV di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Aktivitas letusan erupsi Semeru membentuk kolom abu setinggi 700 meter. Petugas Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG menyampaikan dalam 6 jam terakhir, gunung api tertinggi di Pulau Jawa itu mengalami 6 kali letusan dengan amplitudo maksimal mencapai 22 mm. Selain letusan erupsi, Gunung Semeru juga terekam mengalami 1 gempa kali hembusan, 4 kali gempa tremor harmonik, 1 kali gempa vulkanik, dan 3 kali gempa tektonik jauh. Meski belum ada laporan dampaknya, namun petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lumajang meminta warga untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama dari potensi hujan abu. Karena abu vulkanik condong mengarah ke permukiman warga di sisi utara dan timur gunung. Jadi aktivitas itu kan bisa berupa letusan, hembusan, gempa tektonik, tremor harmonik yang dalam status level 3 siaga seperti ini masih aman terkendali, normal, walaupun masyarakat tetap harus memperhatikan himbauan-himbauan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPMBG. Petugas BPBD melarang aktivitas warga di radius 5 km dari puncak dan 13 km di sepanjang aliran sungai Besuk Kobokan karena status Gunung Semeru masih siaga level 3. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, maling menyatroni sekolah menengah atas SMA Madinatul Ulum di Kecamatan Tembelang, Jombang. Aksi pelaku sempat terekam CCTV saat menggondol laptop dan uang tunai. Maling saat beraksi di ruang guru sekolah menengah atas di Kabupaten Jombang terekam kamera pengawas. Pelaku beraksi seorang diri membawa kabur sebuah laptop dan uang tunai. Pelaku masuk ruang guru dan membawa tas berisi laptop yang diletakkan di kursi. Tak puas mencuri laptop, pelaku mencari barang lainnya dan mengacak-acak meja, mengambil uang tunai lalu kabur. Baru nyadar siangnya itu. Kemudian itu tadi saya belum sempat punya pikiran apa-apa karena mungkin dibawa teman. Akhirnya baru nyadar itu di rumah, saya hubungi teman saya. Terus kok nggak ada, baru saya lihat cek CCTV. Yang diambil itu laptop yang kebetulan juga inventaris sekolah. Ya itu juga baru beli, kisaran berapa bulan itu. Ya nominalnya sekitar 17 jutaan. Selain laptop beserta casnya sama uang. Kalau uangnya itu saya belum nggak sempat ngitung. Pokoknya yang ada di dompet itu sudah bersih. Kiraan ya sekitar 200-300an lah. Uang pribadi ya? Ya. Beberapa hari sebelum kejadian, pengurus sekolah mencurigai seorang pria yang mondar-mandir di depan sekolah. Usai cek CCTV, pria yang diduga sebagai pelaku tersebut sama dengan yang dicurigai oleh satpam sekolah. Akibat pencurian ini, sekolah mengalami kerugian hingga belasan juta rupiah. Berbekal rekaman CCTV, pencurian ini telah dilaporkan ke polisi. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Minta sumbangan untuk Palestina dengan paksaan, 2 warga Pakistan di Blitar ditangkap. Saudara, informasi selengkapnya sesaat lagi.